Berbicaralah dengan hati. Evan Kenneth Prison. Salam jumpa. Sobat Evan Kenneth yang budiman, saya sangat percaya bahwa pada dasarnya tidak ada orang tua yang jahat. Hanya orang tua yang jahat hatinya yang akan melakukan hal-hal di luar nalar. Tutur kata dan perilaku yang baik keluar dari pikiran dan hati yang baik. Sebaliknya, tutur kata dan perilaku yang jahat keluar dari pikiran dan hati yang jahat. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging, yang jika baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, dan jika buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ia adalah hati. Sobat Evan Kenneth dapat melihat video tentang peran penting hati dalam kehidupan kita, yaitu di video Menata Hati dan Pusat Kendali itu Hati. Sebagai orang tua, kita perlu selalu ingat bahwa setiap kali kita membuka mulut kita atau berbicara, sebenarnya kita sedang mengungkapkan sesuatu tentang diri kita, siapa diri kita sungguhnya. Kata-kata yang kita ucapkan memberi gambaran tentang apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Bisa memberi gambaran tentang sifat dan watak atau karakter kita. Salah satu tanggung jawab utama orang tua adalah membentuk watak anak-anak yang telah Tuhan titipkan kepada kita. Karena itu, kita perlu berhati-hati dalam berkata-kata kepada mereka, anak-anak kita. Kita perlu memilih kata-kata yang bersifat membangun, yang mendidik, dan yang memotivasi mereka. Agar semua ini terjadi, kita harus selalu berbicara dengan hati, karena sesuatu yang keluar dari hati akan menyentuh hati, dan sesuatu yang menyentuh hati akan menggugah, menggerakkan, dan akhirnya mengubah. Kata-kata yang keluar dari hati adalah kata-kata yang benar, tulus, dan berdampak positif. Bukankah waktu kita bersama mereka atau anak-anak kita begitu singkat? Bukankah karena itu kita perlu mengisi waktu yang singkat itu dengan sesuatu yang baik dan berharga? Mungkin sobat bertanya, bagaimana kita tahu bahwa kita sedang berbicara dengan hati kita kepada anak-anak kita? Untuk mengetahui hal ini, cobalah sobat bercerita di hadapan anak-anak kecil dan perhatikan reaksi dan ekspresi mereka. Jika mereka tidak tertarik, berarti hati mereka belum tersentuh, dan itu menandakan sobat belum bicara dengan hati. Berbicara dengan hati tidak dapat ditangani dengan pelatihan, karena ia bukanlah sebuah keterampilan, ia adalah sebuah ketulusan. Renungan. Kita melampiaskan 99% kemarahan justru pada orang yang paling kita cintai, dan akhirnya seringkali fatal. Bukan aku tak cinta. Casey menunggu dengan antusias. Kaki kecilnya bolak-balik melangkah dari ruang tamu ke ruang depan. Di liriknya, jalan raya depan rumah belum ada.
Casey masuk lagi, keluar lagi, belum ada, masuk lagi, keluar lagi. Begitu terus selama hampir 1 jam. Suara Simbok yang menyuruhnya berulang-ulang makan duluan tidak digubrisnya. Pukul 18.30 ada suara klakson mobil. Casey kecil melompat girang. Mama pulang, papa pulang. Dilihatnya 2 orang yang sangat dicintai itu masuk ke rumah. Yang satu langsung menuju kamar mandi, yang satu mengempaskan diri di sofa sambil mengurut-urut kepala. Wajah-wajah yang letih habis bekerja seharian mencari nafkah bagi keluarga. Bagi si kecil Casey, situasi itu tidak begitu dipahaminya. Di otaknya yang kecil, Casey cuma tahu ia kangen mama dan papa, dan ia girang mama dan papanya pulang. Mama, 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 mama. Casey menggerak-gerakkan tangan mama. Mama diam saja. Dengan cemas, Casey bertanya, Mama sakit ya? Mana yang sakit, Ma? Mam, mana yang sakit? Mama tidak menjawab, hanya mengercitkan alis sambil memejamkan mata. Casey makin gencar bertanya, Mama, mama, mana yang sakit? Casey ambilin obat ya? Ya, Ma. Tiba-tiba, Casey, kepala mama lagi pusing. Kamu jangan berisik. Mama membentak dengan suara tinggi. Casey kecil kaget, mundur perlahan. Matanya menyipit. Kaki kecilnya gemetar, bingung. Casey salah apa? Casey sayang mama. Casey salah apa? Takut. Casey menyingkir ke sudut ruangan, mengamati mama dari jauh, yang kembali mengurut kepalanya. Otak kecil Casey terus bertanya-tanya, Mama, Casey salah apa? Mama tidak suka dekat-dekat Casey. Casey mengganggu mama. Casey tidak boleh sayang mama. Berbagai peristiwa jenis terjadi, dan otak kecil Casey merekam soal. Maka tahun demi tahun berlalu. Casey tidak lagi kecil. Casey bertambah tinggi. Casey menjadi remaja. Casey mulai beranjak menuju dewasa. Ada suara klakson. Mobil mama pulang. Papa pulang. Casey menurunkan kaki dari meja, melihat ke jendela dan mematikan TV. Buru-buru dia naik ke atas ke kamarnya dan mengunci pintu, menghilang dari pandangan. Casey mana ya? Sudah makan duluan, Tuan, Nyonya. Malam itu, mereka kembali hanya makan berdua. Dalam kesunyian, mereka berpikir dengan hati terluka. Mengapa anakku sendiri, yang kubesarkan dengan susah payah, dengan kerja keras, tampaknya tidak suka menghabiskan waktu bersama-sama denganku? Apa salahku? Apa dosaku? Anak zaman sekarang memang tidak tahu hormat sama orang tua, tidak seperti zaman dulu. Di atas, Casey mengamati 2 orang yang paling dicintainya dalam diam. Dari jauh, dari tempat ia tidak akan terluka. Mama, Papa, katakan padaku, bagaimana caranya memeluk seekor landak? Berbagai peristiwa sejenis terjadi, dan otak kecil Casey merekam semuanya. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Artinya, orang tuanya sudah sering menggunakan kata-kata yang berduri, sebagaimana tercermin dalam kalimat, Mama, Papa, katakan padaku, bagaimana caranya memeluk seekor landak? Konsekuensi kata-kata yang diucapkan sang ibu adalah terjadinya psychological barrier atau hambatan psikologis, tembok psikologis antara orang tua dan anak. Dan ini sangat berbahaya. Kata-kata sang ibu sangat jelas menggambarkan apa yang ada dalam hati dan pikirannya. Ia tidak ingin diganggu siapapun, termasuk anaknya sendiri, yang begitu rindu setelah seharian tidak berjumpa, karena sang ibu sibuk bekerja. Dalam situasi seperti ini, mungkin kita bisa terjebak karena berbagai hal. Keletihan, permasalahan di tempat kerja yang berat dan belum tuntas, serta berbagai persoalan lainnya.
Namun kita perlu belajar mengontrol setiap perkataan kita, sehingga setiap perkataan yang kita katakan adalah perkataan-perkataan yang keluar dari hati. Bukankah karena mereka lah, karena anak-anak lah kita bekerja, banting tulang, keletihan, kepayahan. Sungguh miris. Materi ini bersumber dari Alexander Paulus dalam bukunya Success in Life Through Positive Words, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2007. Semoga Allah senantiasa memberikan ampunannya dan berkahi kita. Amin. FNKNet, salam damai bahagia selalu. Sobat FNKNet, terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan pastikan sobat telah subscribe channel FNKNet ini. Dan jangan lupa like dan share video ini agar lain bisa belajar bersama kita. Dan jangan lupa tonton video selanjutnya dengan judul Jadilah Teladan dalam Perkataan dan Perbuatan. See you.